Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Roni di mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk topik atau bahasan GLB dan GLBB. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya untuk jawaban latihan soal pada nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjutkan untuk latihan soal nomor berikutnya ya. Nomor 3. Pertanyaannya adalah berapakah jarak total yang ditempuh mobil di mana masanya adalah 500 kg atau setengah ton yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Setelah 10 detik kecepatan mobil menjadi 20. Jadi masanya adalah 500 kg ya, massa mobil. Kemudian kecepatan awalnya adalah 900 km per jam. Setelah 10 detik itu kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapa gaya dorong yang bekerja pada mobil tersebut dari kondisi yang kecepatan 90 menuju yang 20 meter per sekon. Nah, yang berikutnya, setelah itu mobil berjalan dengan kecepatan konstan ya, kecepatan konstan selama 4 menit. Namun perlahan-lahan mobil tersebut berhenti seperempat jam ya dari kecepatan konstan tersebut. Oke. Ya. Gambarkan grafiknya ya. Hubungan antara kecepatan dan waktu dari semua kondisi tersebut di atas dan berapa pula jarak total. Oh, ini pertanyaannya sama dengan yang di atas ya, double ya. Oke, seperti pada soal nomor 1 dan nomor 2 kita analisa terlebih dahulu. Diketahui massa mobil itu adalah 500 kg. Ada berapa kondisi? Ini nampaknya kalau kita amati, yang pertama adalah kondisi yang dimulai dari kecepatan 90 km per jam ke 20. Ya, kecepatan 90 itu kondisi A, yaitu VA-nya adalah 90 km per jam ya. Menuju ke B ya. Ini A menuju ke B ya. Ini VB-nya adalah 20 meter per sekon ya. Kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu ya. Ini ada yang kilometer per jam kecepatannya, ada yang meter per detik. Nah, kita samakan ya, misalkan kita samakan menjadi meter per sekon, maka yang 90 km per jam akan menjadi, kita jadikan meter, 90.000 ya dibagi jam ya, dari detik itu berarti 60 kali 60 ya kan. Ini coret ya, coret ya. 90 bagi 60 sama dengan 25 meter per sekon. Ini kondisi yang pertama. Nah, kalau kita lihat kecepatan awalnya lebih tinggi, kecepatannya kemudian kecepatan yang berikutnya lebih rendah, maka ini adalah A ke B, peristiwanya adalah GLBB diperlambat. Nah. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini di sini ntar ditanyakan gaya dorongnya berapa. Nah, kita lanjutkan saja dulu ya. Kemudian mobil berjalan konstan selama 4 menit.
Jadi dari B ke C itu konstan, berarti VC sama dengan VB, yaitu 20 meter per sekon. Oh ya, tadi waktunya ya 10 detik ya, mohon maaf, A ke B itu T-nya 10 detik ya, 10 sekon. Kemudian B ke C waktunya adalah 4 menit. 4 menit itu berarti 4 kali 60, 240 sekon ya. Ini karena kecepatannya konstan, maka peristiwanya B ke C itu adalah GLB ya. Kemudian yang berikutnya, namun perlahan-lahan mobil tersebut berhenti setelah 1/4 jam dari kecepatan konstan tersebut. Jadi saya menuju D. D-nya berarti apa? VD-nya adalah 0 karena berhenti. Ini yang tadi adalah kondisi yang kedua ya. Yang ini kondisi yang ketiga. Ini jelas ya. C ke D itu adalah GLBB diperlambat karena semakin lama semakin pelan, bahkan berhenti, diperlambat. Ya, waktunya berapa? Waktunya dari C ke D adalah 1/4 jam. Ya, 1/4 jam berarti 15 menit, 15 dijadikan detik, 15 kali 60. 15 kali 6, 90 berarti 900 detik. Maka dari sini kita bisa menggambarkan grafik hubungan antara waktu dan kecepatan. Jadi saya gambarkan grafiknya. Ini T adalah waktu, satuannya detik aja misalnya. Ini V, satuannya meter per sekon. Ya, maka ini ya kondisi A VA ini di sini, ini VA lebih tinggi yaitu 25, kemudian turun ya, ini VB ya, ini 20, yang ini 25 ya, 25, ini 20, kemudian ini kecepatan konstan, ini VB ya, VB. Yang sini adalah PC, kemudian ini adalah PD. PD adalah 0. PC-nya adalah sama dengan VB, yaitu 20. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, serta ini adalah kondisi yang ketiga. Ini berapa waktunya? Waktunya yaitu 10 detik. Kemudian kondisi kedua, waktunya adalah 240 detik. Tolong kalau gambar skalanya yang betul saya ini ya, apa namanya, asal-asalan aja ya. Ntar harusnya yang antara 10 detik, yang 240 detik jauh lebih panjang dibanding 10 detik. Begitu pula yang ini, yang kondisi yang ketiga 900 detik itu berarti kan panjang ya, lebih panjang dari 240. Ya, tolong ntar Anda harus lebih baik lagi ya. Kemudian ya, ini saya kasih warna biar bagus ya. Kondisi yang pertama, kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang kedua, kemudian oh ini kok ada ini ya, coret-coretan, nggak tahu ini. Nah, kita biarin ini. Kemudian kondisi yang ketiga ya. Ini kondisi yang kedua biar bagus gitu ya. Ini
Ya, ini jadi grafiknya sudah ketemu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari jarak yang ditempuh pada masing-masing kondisi. Oke, yang pertama kondisi 1 ya, yaitu A ke B ya, yaitu mengalami proses GLBB diperlambat. Nah, tadi rumusnya sudah tahu ya, mencari A, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya adalah pada kondisi B, yaitu 20 meter per sekon. V0-nya adalah tadi 90 km per jam, atau sudah kita konversi ke meter per detik, yaitu menjadi 25 meter per sekon. Ya, oh ini enggak usah aja, biar enggak ini ya. Oke. Kemudian A, kemudian waktunya adalah 10 tadi. Maka A itu adalah ini ke sini berarti minus 5 per 10, yaitu sama dengan minus setengah ya, meter per sekon kuadrat. Itu A pada kondisi dari titik A menuju titik B. Nah, kemudian gaya dorong itu kan F sama dengan M kali A. A itu menunjukkan negatif, menunjukkan perlambatan ya. Jadi untuk gaya dorongnya adalah berapa? Yaitu 500 dikalikan dengan setengah, sama dengan 250 Newton ya. Oke. Kemudian SAB-nya di sini ya, supaya cukup. SAB-nya adalah apa? Bisa memakai rumus ini ya. Setengah AT kuadrat, SAB sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, atau memakai rumus V0T, atau memakai rumus ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya, boleh seperti itu ya. Saya senang yang ini ya, maka saya pakai yang ini ya. V0T, V0-nya adalah tadi 25 kalikan dengan T-nya adalah 10 ya, dikalikan dengan setengah. A-nya adalah tadi minus setengah ya. T kuadrat adalah 10 kali 10 atau 100 gitu ya, 100. Maka ini 25 kali 10 250 ya. Ini ya, setengah AT kuadrat 250 dikurangi berapa ini? Setengah AT kuadrat berarti 1/4 ya, kurangi 25 ya, betul ya, 100 dibagi 1/4 oke, sama dengan 225 meter. Itu jarak yang ditempuh dari kondisi A menuju kondisi B atau kondisi yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi yang kedua ya, kondisi yang kedua yaitu B ke C mengalami peristiwanya GLB saja ya. Maka rumus yang dipakai adalah SBC sama dengan V kali T, sama dengan V-nya itu adalah 20 seperti dalam soal ya ini ya, kalikan dengan 240 sama dengan 4.800 meter ya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi yang ketiga ya, kondisi 3 yaitu C ke D mengalami peristiwa GLBB diperlambat.
Rumusnya ya, kita cari A-nya dulu. VT sama dengan V0 plus AT ya. VT-nya itu adalah 0 ya, karena berhenti. V0-nya adalah 20 ditambah A, T-nya itu adalah 900. Maka A sama dengan minus 20 karena pindah ya, dibagi 900. Ini coret, ini coret. 2 ini adalah minus 1/45 meter per sekon kuadrat. Nah, ini A-nya ya, negatif ya. Nah, kemudian jarak yang ditempuh, saya memakai rumus SCD sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V0T-nya adalah kecepatan pada C, yaitu 20 dikalikan T-nya adalah 900 ditambah setengah, A-nya adalah minus 45 1/45 kalikan dengan T ya, 900 kali 9 T kuadrat ya. Oke. Kemudian menjadi 2 kali 9 berarti 18.000 ya. Ya, dikurangi, ini harusnya negatif ya karena minus ya, ini minus setengah AT kuadrat ya. Oke, ini coret 2, 45 dan 90, ini coret berarti tinggal 9.000 kurangi 9.000, maka ini ketemunya adalah 9.000 meter. Sehingga ya, S total sama dengan S total sama dengan SAB ditambah SBC ditambah SCD. Itu berapa? Tadi 2025 ditambah 4.800 ditambah 9.000 ya. Jadi kita pakai kalkulator ya, ketemunya silakan 9.000 ditambah 4.800 ditambah 225 sama dengan ya 14.025 meter. Ya, sudah terjawab semuanya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.